akan merasakan sebuah kecemasan yang luar biasa. Misalnya pada saat melakukan presentasi di depan teman-teman Anda di kelas. Kemudian bisa jadi ketika menghadapi dosen penguji Anda pada saat ujian skripsi. Mungkin jantung Anda berdebar-debar, lalu mengeluarkan keringat, baju anduk Anda basah karena banyak keringat yang keluar. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara perilaku yang terjadi pada diri kita dengan faktor biologis yang sedang terjadi pada tubuh kita. Nah, pada video ini kita akan mempelajari mengenai hubungan antara faktor biologis dengan perilaku yang kita munculkan. Di dalam psikologi, pendekatan ini dikenal dengan perspektif biopsikologi. Menurut pandangan biopsikologi, perilaku kita itu dimunculkan berdasarkan adanya proses biologis yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita memiliki sistem saraf yang memiliki tugas dan peran untuk mengendalikan tingkah laku manusia. Pandangan sosiobiologis ini juga mendasarkan pada bahwa sebuah kemunculan perilaku itu juga ada kecenderungan yang diwariskan dari nenek moyang kita. Ini artinya terdapat predisposisi dari fisik dan psikologis yang dimiliki makhluk yang diwariskan dari nenek moyang yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, perilaku manusia ini berakar dari predisposisi fisik dan psikologis ini. Apabila dirumuskan, pendekatan biopsikologis ini memiliki tujuan tentang 4 hal, yaitu yang pertama, psychological explanation, yang berkaitan dengan kemunculan tingkah laku didasarkan pada aktivitas otak dan organ yang lainnya. Yang kedua, ontogenetic explanation, yaitu sebuah studi mengenai tingkah laku yang muncul didasari pada pengaruh genetik atau gen, kemudian pengaruh nutrisi, pengalaman, dan interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, evolutionary explanation, yaitu sebuah kajian perilaku yang didasari kemunculannya karena proses evolusi. Yang keempat adalah functional explanation, yaitu sebuah kemunculan perilaku atau sebuah studi kemunculan perilaku yang didasari karena manfaatnya. Siapa saja tokoh-tokoh yang menggawangi dari perspektif biopsikologi ini? Terdapat beberapa tokoh yang mempelopori biopsikologi. 3 diantaranya adalah yang pertama Marshall Hall. Nah, beliau ini membuat sebuah penelitian mengenai gerak refleks, yang pada akhirnya menemukan bahwa gerak refleks itu bukan merupakan aktivitas melalui syaraf otak, tetapi aktivitas yang ditimbulkan karena adanya proses yang terjadi pada syaraf-syaraf tulang punggung atau spinal cord. Oleh karenanya, setiap gerak refleks itu tidak kita sadari. Sebagai contoh, ketika Anda secara tidak sengaja menyentuh api yang panas, tiba-tiba tangan Anda akan bergerak untuk menarik. Nah, gerakan tarikan itu tidak disadari. Nah, itu yang kita sebut sebagai sebuah gerak refleks. Tokoh yang kedua yang bernama Donald O. Hebbs. Beliau membuat penelitian mengenai aktivitas yang cukup kompleks, yaitu mengenai persepsi, mengenai kemunculan emosi, mengenai memori. Nah, beberapa penelitian mengenai topik tersebut itu yang dinyatakan bahwa proses-proses persepsi, emosi, ingatan itu ditimbulkan akibat adanya aktivitas dari saraf-saraf otak.
Tokoh ketiga bernama William McDougall. Tokoh ini cukup fenomenal, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa perilaku itu dimunculkan oleh adanya predisposisi fisik dan psikologis yang diwariskan dan mempengaruhi perilaku. Sistem saraf itu merupakan topik kajian utama dalam pandangan biopsikologi ini. Nah, sistem saraf itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses informasi serta memberikan reaksi terhadap berbagai stimulus atau rangsangan serta mengatur kerja dari berbagai sel. Nah, di dalam diri kita terdapat dua sistem saraf utama. Yang pertama kita sebut sebagai sistem saraf pusat, dan yang kedua kita sebut sebagai sistem saraf perifer. Keduanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda. Sistem saraf pusat atau yang kita sebut sebagai Central Nervous System atau CNS itu memiliki fungsi untuk menerima, memproses, menginterpretasikan, serta menyimpan informasi sensoris yang berasal dari alat indera kita, seperti menyimpan informasi mengenai rasa, suara, bau, warna, ataupun tekanan kulit. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang bermula dari dasar otak, kemudian menjulur di sepanjang bagian tengah punggung dan dilindungi oleh tulang punggung. Berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan otak dengan bagian-bagian lain dari tubuh yang terletak di bawah leher. Saraf tulang belakang itu menghasilkan gerakan tanpa bantuan apapun dari otak. Ini yang kita sebut sebagai gerak refleks. Seperti yang dicontohkan, manakala Anda menyentuh benda panas secara tidak sengaja, misalnya setrika, otomatis tangan Anda akan menarik untuk menghindarinya. Sedangkan sistem saraf periferal atau peripheral nervous system meliputi semua bagian dari sistem saraf yang tidak terletak di luar otak dan saraf tulang belakang. Nah, sistem saraf perifer ini terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonomik. Sistem saraf somatik terdiri dari saraf-saraf yang berhubungan dengan reseptor sensorik, otot-otot skeletal, juga yang memungkinkan seseorang atau kita untuk melakukan tindakan yang disengaja. Nah, sedangkan sistem saraf otonomik berfungsi untuk mengatur fungsi pembuluh darah, kelenjar, organ internal seperti kandung kemih, perut, dan jantung. Jadi, kalau jantung Anda berdebar-debar, ketika Anda bertemu dengan calon pujaan hati Anda, itu berarti sistem saraf otonomik Anda memang bekerja normal. Pandangan biopsikologis juga mengadopsi cara pandang dari evolusioner. Apa yang dimaksud dengan cara pandang evolusioner ini? Yaitu cara pandang yang menitik beratkan pada kecenderungan predisposisi fisik dan psikologis yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita untuk merespon lingkungan. Nah, pandangan evolusioner ini memiliki beberapa prinsip-prinsip utama. Yang pertama, adaptasi. Yang kedua, natural seleksi atau seleksi alam. Dan yang ketiga adalah mekanisme psikologis. Natural selection atau seleksi alamiah bekerja sebagai sebuah filter. Variasi perilaku yang menghambat solusi terhadap problem adaptif akan dibuang. Sebaliknya, variasi yang memberikan sumbangan atau berguna
akan berhasil masuk melewati saringan selektif tersebut. Nah, sirkuit saraf kita itu didesain secara alamiah untuk memecahkan problem yang dihadapi nenek moyang kita berkaitan dengan bertahan hidup. Sebagai contoh misalnya ketika memilih makanan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Tentu mungkin saja dahulu ada banyak pilihan makanan, baik itu yang enak, manis, bergizi, beracun, berbau, jijik dan lain sebagainya, berupa kotoran, berupa daun-daun yang racun, berupa bentuk-bentuk tumbuhan yang lain yang bisa dimakan. Nah, bangkai, busuk, kotoran, dan beracun itu akan menimbulkan rasa jijik serta akan cenderung dihindari oleh manusia. Karena apa? Karena bangkai, racun, kotoran merupakan sumber penyakit. Nah, seleksi alamiah dalam kasus ini seolah-olah digambarkan sebagai berikut. Jika kita makan kotoran, maka kita akan mati. Jika kita makan racun, maka kita akan mati. Nah, oleh karenanya, sejumlah orang yang kemudian menghindari makanan tersebut pada zaman dahulu memiliki kelangsungan atau memiliki potensi kelangsungan hidup yang lebih panjang daripada orang-orang yang tidak. Adaptasi atau penyesuaian diri merupakan salah satu karakteristik yang berkembang dan diwariskan yang muncul menjadi ciri dari spesies melalui seleksi alam. Oleh karena karakteristik tersebut membantu secara langsung atau tidak langsung untuk memfasilitasi reproduksi selama periode evolusinya. Nah, meskipun adaptasi merupakan karakteristik yang diwariskan, faktor lingkungan memainkan peranan yang penting dalam perkembangannya. Nah, satu karakteristik yang dapat dinilai sebagai wujud adaptasi jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut. Karakteristik tersebut harus secara ajak muncul dalam bentuk yang lengkap pada saat yang tepat dalam kehidupan organisme. Yang kedua, karakteristik tersebut merupakan karakteristik yang tipikal dari semua atau kebanyakan anggota spesies. Sebagai contoh dari proses adaptasi, misalnya proses berkelompok di dalam bertahan hidup pada saat zaman dahulu, misalnya berburu dan meramu. Kebanyakan nenek moyang kita berburu secara berkelompok. Untuk apa? Lebih memudahkan untuk mencari binatang buruan yang akan digunakan untuk makanan sehari-hari. Nah, pada saat sekarang kita sebagai individu atau kelompok pun juga ketika bertahan hidup memenuhi kebutuhan kita masih menggunakan mekanisme kelompok untuk mempermudah bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak hidup secara individual. Mekanisme psikologis merupakan sebagai sebuah sekumpulan proses di dalam diri organisme yang ada dalam bentuk sekarang. Oleh karena mekanisme ini memecahkan satu problem khusus dari keberlangsungan hidup atau reproduksi individu secara berulang kali sehingga menetap sampai sekarang. Dua, hanya mengambil informasi atau input tertentu yang dapat bersifat internal atau eksternal, dapat disalurkan secara aktif atau diterima secara pasif dari lingkungan dan menetap bagi individu problem adaptif tertentu yang dihadapinya. Serta yang terakhir, mengubah informasi menjadi output melalui satu prosedur di mana outputnya akan mengatur aktivitas psikofisiologis, memberikan informasi pada mekanisme psikologis lain atau menghasilkan tindakan
dan memecahkan satu problem adaptif tertentu. Jadi mekanisme psikologis ini merupakan sebuah proses yang ada di dalam diri kita yang menetap hingga sekarang karena berdasarkan dari proses yang berulang-ulang untuk memecahkan problem yang berkaitan dengan reproduksi dan seleksi alam. Beberapa contoh mekanisme psikologis yang sampai sekarang masih ada, misalnya beberapa penelitian menyebutkan rasa takut pada ular itu berfungsi sebenarnya untuk menghindari racun. Kemudian rasa cemburu pada pria itu sebenarnya berfungsi untuk meningkatkan kepastian kita sebagai ayah. Lalu kemudian preferensi pasangan perempuan pada sumber daya ekonomis atau biasa disebut sebagai perempuan matre. Kenapa kemudian selalu berkaitan dengan materialisme? Itu karena berfungsi untuk menyediakan kepastian kesejahteraan bagi anak. Penelitian biopsikologi atau topik biopsikologi di masa yang sekarang memang trennya cukup meningkat ya. Beberapa contohnya misalnya penelitian mengenai efektivitas terapi menulis untuk menurunkan hiperaktivitas dan impulsivitas anak dengan ADHD. Nah, Anda bisa dapatkan tulisan ini di jurnal Empati. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari terapi menulis itu pada penurunan hiperaktivitas pada anak dengan ADHD. Terus kemudian ada juga penelitian mengenai tinjauan psikologis pada kasus disleksia yang dilahirkan oleh ibu yang mengalami stres psikis berat. Anda bisa dapatkan tulisan ini di jurnal Psikologi Integratif. Nah, intinya pada tinjauan kasus disleksia ini bahwa kegagalan ibu mengelola kondisi dirinya pada saat stres itu juga berakibat pada kehamilannya, karena berdampak pada kurangnya nutrisi pada bayi sehingga bayi itu lahir dengan bobot yang rendah. Lalu kemudian ada penelitian dengan judul terapi biopsikologi di rumah untuk meningkatkan kekuatan motorik pasca stroke. Nah, dan masih banyak lagi.